Baik, materi selanjutnya terkait fluida adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah suatu tekanan yang diberikan atau dikerjakan gitu ya. Dikerjakan oleh suatu zat cair. Nah, kalau ini khusus tekanan yang dikerjakan zat cair ya, bukan zat alir atau bukan fluida. Nah, jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dikerjakan oleh zat cair. Gitu. Nah, persamaannya adalah pH. pH melambangkan tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Gitu ya. pH ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, satuannya adalah Pascal ya teman-teman ya. Sering disingkat dengan PA saja. Kemudian Rho tentu massa jenis yang tadi ya. Massa jenis ya. Kilogram per meter kubik. Kemudian G tentunya percepatan gravitasi. Tentu dalam meter per second kuadrat. Kemudian H adalah kedalaman ya, bukan ketinggian teman-teman, kedalaman zat cairnya ya, kedalamannya aja, kedalaman dalam meter. Jadi misalnya apa ya, ini kita punya kolam renang gitu ya, atau akuarium lah ya, ada akuarium. Nah, tekanan yang dirasakan oleh ikan itu tentu tergantung kedalaman. Jadi kalau di sini ada ikan yang lebih kecil misalnya ya, ikan yang lebih kecil. Nah, ikan yang lebih kecil ini merasakan tekanan yang lebih kecil daripada ikan yang lebih besar. Gitu ya. Karena ikan yang kecil-kecil ini dia cuman menyelam ke dalam air dengan kedalaman yang kecil. Jadi makin dalam kita menyelam, tekanan hidrostatisnya akan makin besar, teman-teman. Makanya kita misalnya masuk atau menyelam ke laut gitu ya, itu nggak boleh menyelam terlalu dalam kalau nggak ada pelindung gitu ya. Itu bisa merusak gendang telinga. Ya, karena bagian paling rapuh dari tubuh kita terhadap tekanan itu gendang telinga, bagian paling sensitif. Makanya kalau kita berkendara misalnya naik turun gunung itu, atau naik pesawat misalnya, itu telinga kita akan berdengung. Ya, tapi kalau itu bukan tekanan hidrostatis ya, itu tekanan udara luar. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam air itu tekanannya lebih besar lagi gitu ya. Jadi telinga kita lebih sakit lagi nanti kalau nggak pakai pelindung gitu ya. Bahkan kapal selam pun itu ada batas menyelam masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman bisa browsing, misalnya kapal selam ini batas menyelamnya berapa ratus meter, kapal selam yang lebih bagus lagi menyelamnya bisa sampai berapa kilo dan seterusnya. Jadi nggak boleh sembarangan menyelam gitu ya. Jadi ada batas menyelam masing-masing dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Gitu ya teman-teman.